Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam rangka memperoleh kebaikan tadi itu tidak usah sok-sokan dosa kungku ning akhirat tak tebusin ning donya wae seperti orang ini tadi. Tapi saran Nabi, sudahlah, minta saja kebaikan pada Allah, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Afala qulta Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa kamu tidak berdoa saja, ya Allah berilah aku kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah aku dari siksa neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Jeruk Panji Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Tempo hari sudah kita bahas ya Pak. Penyikapan musibah itu yang pertama tasahud, ini dosa, menggerutu tadi. Kedua sabar, tidak gerutu berarti bersabar. Yang ketiga ridho. Yang keempat syukur. Ini luar biasa. Begitu besarnya bagi seorang mukmin, musibah itu artinya begitu sangat besar. Berarti sangat besar. Memiliki arti dalam hidup, dalam potensi memberikan karunia dari Allah itu sangat-sangat besar bagi seorang mukmin. Sehingga ya itu tadi, justru karunia. Nah kalau karunia, setiap musibah karunia, musibah karunia, musibah karunia, dia bersyukur. Maka kemudian ada yang bertanya, kalau begitu Ustaz, bolehkah meminta musibah itu? Gimana Bu? Minta musibah boleh bukan Bu kira-kira Bu? Karena musibah itu satu karunia besar, satu bentuk penghapusan dosa, satu bentuk penambahan pahala, satu bentuk peningkatan makom kehambaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus pundi Pak kira-kira? Meminta pahala, meminta musibah itu boleh mboten? Apa nek sing gelem ya minta musibah? Mboten nggih, mboten. Tapi sebagian orang ada Pak yang menanyakan itu, bolehkah saya minta musibah supaya saya mendapat kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala? Bolehkah saya berdoa untuk bagi ketidakbaikan untuk saya, sehingga saya memiliki peluang kebaikan yang besar dari Allah? Berdoa supaya tidak dapat jodoh, berdoa supaya ekonominya itu sulit. Karena ketika dalam kesulitan Ustaz, ketika saya dalam keterpurukan, keikhlasan saya mendekat kepada Allah itu sangat totalitas. Seperti itu Pak. Ini pertanyaannya pernah ditanyakan. Nah kemudian kita menjawabnya dengan satu dalil, bahwa Rasulullah SAW pernah menjenguk salah seorang sahabat yang sakitnya ini sakit kayak ayam. Sakitnya itu sudah ngelokro Pak, sudah nggak ada daya, sudah mati, nggak hidup juga kayak seperti enggak, pokoknya parah. Kemudian Rasul bertanya, wahai sahabat, apakah kamu ingat, apakah kamu pernah meminta sesuatu terhadap sakitmu ini kepada Allah? Benar ya Rasulullah, saya pernah meminta kepada Allah, ya Allah, demi agar aku selamat di akhirat nanti, maka kalau aku punya dosa-dosa, yang dosa-dosa itu akan mendatangkan siksaku di neraka nanti, maka timpakanlah di dunia saja, supaya aku kelak di akhirat itu tidak
mendapatkan siksa, karena siksanya sudah saya terima di dunia. Begitu Pak. Ini termasuk yang tadi itu. Termasuk seperti orang yang tanya, bolehkah meminta keburukan? Bolehkah meminta musibah? Kemudian Nabi SAW menyatakan, Subhanallah, Maha Suci Allah, la tutiquhu, jangan kamu seperti itu, kamu tidak akan kuat, tidak akan mampu kamu. Jadi Rasul mendengar jawaban itu langsung terkejut dan subhanallah, la tutiquhu, ojo ngono, jangan begitu, karena kamu pasti tidak akan kuat, tidak akan mampu. Ya, tidak akan mampu Pak. Karena apa? Siksa di akhirat itu tidak akan pernah terbayangkan Pak, seberapa beratnya, nggak terbayangkan. Angan-angan manusia tidak akan bisa jangkau. Lalu sarannya Nabi SAW, afala qulta Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa engkau tidak berdoa saja, ya Allah, berilah aku kebaikan di dunia dan berilah kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah aku dari siksa neraka. Jadi begitu Pak, dalam rangka memperoleh kebaikan tadi itu tidak usah sok-sokan dosa kungku ning akhirat tak tebusin ning donya wae seperti orang ini tadi. Tapi saran Nabi, sudahlah, minta saja kebaikan pada Allah, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Afala qulta Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa kamu tidak berdoa saja, ya Allah, berilah aku kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah aku dari siksa neraka. Seperti itu. Ini bimbingan Nabi SAW kepada kita, agar kita benar hidup kita, benar dalam menyikapi, dalam menyongsong hidup kita di dunia maupun di akhirat. Ini satu bentuk apa ya? Satu bentuk orang kreativitas, seolah-olah dia akan bisa menyelesaikan persoalannya dengan keputusannya sendiri tanpa bimbingan syara, tanpa bimbingan dari agama, tanpa bimbingan dari Nabi SAW. Inilah orang yang mengada-ngada satu ibadah dalam rangka selamat di akhirat. Dia ngarang, minta saja siksa di akhirat itu ditimpakan di dunia supaya nanti di akhirat selamat. Wah, ini fatal nih, fatal sekali. Dan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir, Rasulullah SAW melarang kita untuk berdoa keburukan. La tad'u ala anfusikum. Janganlah engkau berdoa keburukan atas diri kalian. Wala tad'u ala auladikum. Dan janganlah engkau berdoa atau memohon kepada Allah keburukan atas harta-harta kalian. Wala tad'u ala amwalikum. Dan janganlah engkau berdoa keburukan kepada anak-anak kalian. La tuwafiqu Allah sya'ata yus'al fiha ata'un. Jangan sampai engkau ketika berdoa itu di saat-saat atau di masa sya'ah, di masa di mana Allah tidak menampik doa itu. Bahaya. Jangan sampai doa keburukan itu jangan diucapkan, apalagi diucapkan di saat-saat doa itu makbul, Pak. Ada masa-masa misalkan baina adzan wal iqamah. Baina adzan wal iqamah itu doa sangat mustajabah. Saat turun hujan, kemudian macam-macam, ada banyak saat-saat di mana doa itu tidak ditolak oleh Allah. Ini terutama bagi kita para orang tua kepada anak, Pak. Anak kita bengal dituturi angel mentuturane itu, angel gitu. Ini kadang orang tua muangkel sak mangkel-mangkelnya. Tahan diri, jangan sampai mengucapkan keburukan untuk mandar sikilmu coklek misalnya seperti itu. Wah, ini bahaya.
Meskipun tidak keluar dari hati, hanya itu lesan, itu sudah akad, bahaya. Apalagi di waktu-waktu yang mustajabah, bahaya sekali. Tahan Pak, ibu, terutama juga ibu itu yang mungkin sering-sering, istri saya itu sering-sering keterucut-terucut gitu, saya marahi. Emang seneng kalau anaknya seperti itu beneran gitu. Ini harus dihati-hati. Dilarang oleh Nabi. Kenapa Nabi sampai melarang? Karena akibatnya bisa sangat fatal. Gimana yang terbaik? Ya, semangkal-mangkalnya justru kita harus mengatakan hadallahu wa aslaka. Hadallahu aslaka. Semoga Allah memberi kamu petunjuk dan memberikan engkau menjadi lebih baik. Itu Imam As-Sudais, insya Allah kalau nggak salah riwayatnya itu. Ketika kecil itu nuwakal Pak. Ibunya itu sudah apa gitu, makanan untuk tamu apa, dikasih pasir. Ya Allah, kamu mandar nanti jadi Imam Masjidil Haram. Mangkalnya itu ngomong seperti itu Pak. Alhamdulillah sampai sekarang jadi Imam Masjidil Haram. Imam As-Sudais, ya As-Sudais itu terkenal sekali. Itu salah satunya. Maka ucapan orang tua itu termasuk doa. Jangan kita mendoakan keburukan bagi diri kita sendiri. Aku lek aku tak mati ning dalan, misalnya seperti itu. Tidak boleh Pak. Tidak boleh ngomong yang jelek-jelek terhadap diri sendiri, tidak boleh, terhadap hartanya juga tidak boleh. Terus dunyaku tak urat-arit ben morat marit pisan, misalnya seperti itu. Mangkel sama suaminya atau mangkel sama istrinya atau mangkel sama anaknya, ngomong surah kena diatur ngene dunia ini tak urat-arit pisan ben morat marit, misalnya seperti itu. Itu meskipun tidak dalam maksud yang sesungguhnya, karena sudah keluar dari ucapan seperti itu, ya bisa terjadi. Apalagi di waktu-waktu mustajabah. Yang ketiga, tidak boleh mendoakan buruk kepada untuk anak-anaknya. Ini nemai betul, Pak. Nemai betul. Ada kisah-kisah yang mengerikan tentang itu, tentang ucapan orang tua yang sesungguhnya tidak keluar dari dalam hatinya, tetapi karena sudah terucap itu nemai atau terjadi suatu saat. Caranya gimana kalau sudah kadung? Banyak istighfar. Banyak istighfar. Pokoknya karena Allah yang menghendaki, karena Allah yang akan membuat yang berkehendak. Yuridullah khairan tadi itu, Allah menghendaki kebaikan maupun keburukan bagi seseorang hamba, maka siapa yang bisa menolak kehendak Allah? Jadi meskipun sudah kadung kita pernah ngomong, ya kita bertaubat kepada Allah. Karena kalau Allah tidak berkehendak, ya tidak akan terjadi. Allah punya kehendak, manusia punya kehendak, tapi kehendak Allah lah yang bakal terjadi. Demikian ya Bapak Ibu sekalian, ini singkat hadis ini merupakan penegasan dari yang kemarin-kemarin. Yakinlah bahwa ketika kita dapat ketidaknyamanan, itu sesungguhnya kiriman kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Asalkan kita dalam frame tadi syaratnya, kita dalam posisi muslim, beriman, kemudian tidak tasakhur, yakni bersabar, dan ihtisab, mengharap pahala. Maka semua keburukan menjadi karunia yang justru patut kita syukuri. Sungguh pun demikian, tidak usah kita meminta musibah, karena dilarang di dalam agama kita. Ada sesuatu pertanyaan atau apa Ibu mungkin di belakang? Kita sudah masuk. Biar Pak Indra. Satu Zulhijjah. Jadi begini, ini kembali ada pertanyaan kemarin. Jadi apabila kalian telah berniat untuk berkurban, maka sejak tanggal 1 Zulhijjah hendaknya tidak memotong kuku, memotong rambut dan anggota badan yang lain sampai hewan kurban kalian disembelih. Kalau sembelihnya tanggal 10 ya tanggal 10 itu. Pokoknya prinsipnya ketika sudah disembelih baru boleh potong-potong. Nah,
anjuran ini bukan dengan fi'il amar atau bukan dengan larangan, tetapi anjuran untuk tidak dilakukan. Kalau larangan, ya kalau sudah berbentuk larangan, misalkan pangkaslah kumis, biarkanlah jenggot, itu fi'il amr, biarkanlah jenggot. Berarti membiarkan jenggot atau tidak memotong jenggot itu merupakan bentuk perintah. Nah, asal dari semua perintah itu adalah wajib dikerjakan, kecuali kemudian ada dalil yang menganulir atau yang menjadikan hukum itu menjadi sunnah atau menjadi mubah. Nah, terkhusus larangan memotong jenggot itu tidak ditemukan dalil yang bisa menganulir keharaman memotong jenggot itu. Ini salah satu alasan. Nah, kembali kalau kurban memotong kuku, ini sifatnya anjuran, hendaklah kalian tidak memotong kuku, motong rambut. Sehingga karena ini sifatnya bukan perintah untuk tidak memotong, bukan perintah untuk tidak memotong, tetapi anjuran, maka hukum maksimalnya sunnah. Sehingga kalau melanggar larangan, melanggar anjuran untuk tidak memotong tadi itu, hukum maksimalnya makruh, Pak. Makruh. Namanya makruh itu kalau ditinggalkan berpahala. Kalau dilakukan dengan kesadaran untuk tidak mengikuti perintah Nabi, jatuhnya hanya dosa. Ya dosa saja. Dosa karena tidak mau mengikuti kata-kata Nabi, tidak mau mengikuti anjuran Nabi, tetapi tidak terkait dengan keabsahan kurbannya. Jadi meskipun sengaja dipotong, ya dia hanya dapat dosa karena menyelisihi anjuran Nabi tadi itu, terang-terangan menyelisihi anjuran Nabi itu tanpa ada alasan yang urgent. Misalkan kalau tidak dipotong nanti akan terjadi penyakit yang lebih parah misalkan, itu baru dimakfu. Jadi memotong kuku, memotong rambut sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan absah atau tidak absahnya kurban. Kurbannya tetap sah, tetapi dia menyelisihi anjuran Nabi. Hukumnya makruh, dia dapat dosa, dan kalau ditinggal dia dapat pahala. Dosanya apa? Karena terang-terangan menyelisihi tadi, terang-terangan menganggap perintah Nabi itu, anjuran Nabi itu tidak diindahkan gitu. Ya, sebenarnya makruh itu, hukum dasar makruh itu kalau dilakukan tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Tetapi kalau tidak dilakukannya tadi itu dengan nyata-nyata niat untuk menyelisihi Nabi SAW, dosanya di situ. Penyelisihannya itu yang dosa, Pak Rendra. Terus tidak perlu membayar fidyah. Kemarin ada yang tanya, apakah perlu bayar fidyah? Tidak. Itu beda kalau orang haji tidak melakukan rukunnya atau melakukan pelanggaran, dia harus bayar dam. Kalau tidak bayar dam berarti hajinya batal gitu. Kalau kurban ini tidak, meskipun dia motong kuku, hukumnya tadi itu cuma makruh tadi, dan kalau niat motong kuku itu malah meremehkan anjuran Nabi tanpa alasan yang benar tadi, ya dia jatuh hukum dosa. Tapi kurbannya tetap sah, tidak perlu bayar denda atau fidyah. Itu untuk kurban. Sampai kapan? Ada lagi yang tanya, Ustadz, saya sejak awal tidak niat berkurban karena memang tidak ada. Nah ini sudah tanggal 6, tanggal 7 Dzulhijjah saya baru dapat uang yang kemudian saya mau kurban. Itu kemarin padahal saya masih motong-motong, gimana itu? Padahal sudah masuk tanggal 1. Ya enggak apa-apa. Langsung ketika sudah ada niat kurban di tanggal 6 itu, 6 Dzulhijjah, ya start saat itu hindari memotong-motong kuku dan rambut dan lain sebagainya. Itu untuk kurban Pak Elda. Jadi itu memang ada tuntunan untuk kita. Dan kalau kita ikuti, kita mematuhi anjuran Nabi itu, ingat 10 hari pertama Dzulhijjah itu adalah ibadah, itu nilainya Masya Allah.
Tidak ada ibadah yang lebih dicintai oleh Allah selain dibanding atau melebihi ibadah di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, termasuk tidak memotong rambut, tidak memotong kuku tadi itu bisa mendatangkan pahala yang sangat besar yang tidak tertandingi oleh apapun kecuali jihad fisabilillah dan meninggal tadi dan mati syahid tadi itu. Jadi ini lupa, misalkan lupa kutak-kutak kuku, ya nggak apa-apa, namanya juga lupa. Itu tidak bermaksud menyelisihi, tidak bermaksud membangkang dari apa yang Rasulullah SAW anjurkan. Nanti untuk korban boleh makan, ya boleh, makanlah sebagian, simpanlah, hadiahkan, sedekahkan, makanlah. Justru kalau tidak makan itu ya malah dosa karena menyelisihi perintah Allah. Makanlah. Agama memerintahkan makanlah, lah kita malah menganggap itu haram, tidak makan, ya malah dosa, Pak. Gitu. Kalaupun tidak makan, tetapi tidak menganggap bahwa makan itu tidak boleh, ya tidak apa-apa. Sir nggak makan, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak makan dengan keyakinan kalau makan itu dilarang, ini justru dosa. Hah? Iya. Karena niat untuk tidak makan karena meyakini kalau makan itu tidak boleh, berarti kan menyelisihi. Padahal Allah, Rasulullah mengatakan makanlah. Masih ada Pak ini, saya tahu masih ada. Waktu itu tahun itu berapa itu di desa tempat saya tinggal pertama di Situbondo itu, orang kurban sapi malah dia sendiri beli daging lain, dimasak lain. Dia nggak mau melihat, nggak mau. Padahal justru afdolnya dia sendiri yang motong dan makan sebagiannya. Itu ya, Bapak sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat muajah kita yang relatif singkat ini dan kita mendapatkan keberkahan, terutama di 10 hari awal Dzulhijjah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.